ke 25 dokter, tapi nggak ada sakit apa-apa guys. Sampai aku tuh ketawa. Tapi karena ternyata barang bukti yang di depan mata kita banyak banget kebuka semua dan jelas di depan mata. Hi everyone, I'm Sukim. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, don't give up. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang berita duka datangnya dari Stevie Agnesia, yang mana baru-baru ini ia dikabarkan meninggal dunia. Dan usai kabar kepergiannya ini, videonya yang pernah bercerita tentang dirinya yang kena guna-guna itu menjadi viral di kalangan publik. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulas bareng-bareng. By the way, untuk pertama mungkin aku akan kenalkan dulu sama kalian, siapa itu Stevie Agnesia, karena aku rasa ada dari teman-teman yang masih belum kenal dengan sosoknya. Stevie Agnesia atau yang memiliki nama lengkap Steviani Agnesia Fathia Halimah Insyirah diketahui lahir pada tanggal 15 Agustus 1991. Perempuan yang berusia 32 tahun itu dikenal sebagai seorang model yang sempat menduduki babak semifinalis Gadis Sampul tahun 2006. Ia juga sempat menghiasi cover majalah Aneka tahun 2008 dan juga menjadi model dalam beberapa ajang fashion show. Stevie Agnesia itu aktif sebagai seorang selebgram dan kerap mendapatkan endorsement dari akun sosial media pribadinya. Bukan hanya itu saja nih, Stevie juga aktif di bidang bisnis dengan membuka usaha di bidang properti, produk kecantikan, dan juga fashion. Sebelum menikah dengan Anggi Pratama, ia juga sempat menikah dengan seorang aktor bernama Samuel Rizal. Keduanya memutuskan untuk menikah pada tanggal 12 Februari 2012 silam. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang anak perempuan. Adapun hubungan pernikahan antara Stevie dan juga Samuel itu kandas pada tahun 2016. Setelah berpisah dengan Samuel Rizal, Stevie akhirnya yakin memutuskan untuk kembali menikah dengan seorang pria yang berprofesi sebagai pilot bernama Anggi Pratama. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Sebelumnya, Stevie juga disebut telah memilih untuk menjadi seorang mualaf dikarenakan sang suami. Namun, kabar tersebut dibantah oleh Anggi. Suami dari Stevie itu menyebut bahwa sang istri telah memutuskan untuk menjadi seorang mualaf sebelum menikah dan bukan dikarenakannya. Sang model diketahui menjadi seorang mualaf pada tahun 2017 lalu. Well guys, jadi seperti itulah bagaimana kurang lebih informasi mengenai Stevie. Lantas, apa yang terjadi dengannya? Jadi guys, pada hari Kamis tanggal 21 Maret malam, Stevie itu dikabarkan meninggal dunia. Adapun kabar duka ini disampaikan oleh Violencia Janet dalam unggahan di Instagram. Di sana dituliskan seperti ini guys. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Ananda Stevie Agnesia, istri dari Anggi Pratama hari ini jam 19.35 di RSCM. Besok akan dimakamkan di Tanah Kusir setelah sholat Jumat. Sementara itu, sang suami juga mengkonfirmasi kabar tersebut. Melalui akun Instagramnya, ia menuliskan, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang Steviani Agnesia Fathia Halimah Insyirah binti Budianto pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pukul 19.32 waktu Indonesia Barat. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Insya Allah akan dimakamkan setelah sholat Jumat. Dan guys, hingga saat ini penyebab kematian Stevie itu belum diungkapkan oleh keluarga. Namun sebagai seorang influencer yang sudah jarang aktif nih di Instagram, di akun sosial media, Stevie terakhir kali mengunggah postingan pada tanggal 19 Agustus 2023. Namun sejumlah temannya seperti Janet mengisyaratkan bahwa Stevie itu sakit semasa tak aktif di sosial media. Dan guys, di tengah berita duka ini, video lama dari Stevie yang curhat soal dirinya kena guna-guna itu kembali menjadi perhatian publik. For example adalah postingan terakhir kalinya di aplikasi TikTok. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca bersama-sama. Kalau nggak ronsen dan juga dokter nggak nanya apa aku pasang spiral atau KB, padahal aku nggak pernah memasang apa-apa di tubuhku, apalagi susuk, na'udzubillah. Aku dan suamiku yang selalu di sampingku. Nggak akan tahu memang ternyata makin kita dekat sama Allah, makin ditunjukin semua bukti santet itu yang ada di tubuhku sudah 4 tahun. Dan aku sudah diam, masih dikirimkan juga ini hasil ronsen pada tanggal 18 September 2023. Karena aku duduk mulai nggak nyaman, jadilah aku ronsen. Udah yuk, kan bahagia katanya kamu. Apalagi lagi hamil. Ingat akhirat ya, aku doakan Allah akan membahagiakan kamu supaya nggak ada lagi waktumu dan keluargamu untuk jahatin aku ya. Aku tahu hal kayak gini nggak akan ngaku. Maling aku penjara penuh guys. Semoga Allah segera memberikan kesadaran untukmu dan keluargamu kalau ini musyrik ya. Dan nggak akan dimaafkan Allah apalagi kalau aku sampai meninggal.
Tapi aku yakin aku selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah. Kemudian pada tanggal 8 Juni 2023, dia pertama kali menceritakan soal guna-guna tersebut. Nah, di video ini dia itu seperti menanyakan kepada para penontonnya, apakah penontonnya ini percaya dengan ilmu sihir, santet, guna-guna, dan sejenisnya. Dia pun lantas mengatakan ingin menceritakan kepada para viewersnya mengenai apa yang dialami selama hampir 4 tahun. Dan pada saat dia menceritakan tentang hal itu, dia mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah tahu setahun ini akan ada yang mau melakukan perbuatan itu kepadanya. Namun dirinya memilih untuk diam. Pada awalnya nih, almarhumah itu tak mempercayai akan hal ini. Terlebih dirinya itu tak mengenal akan ilmu hitam, dukun, dan sejenisnya. Sampai suatu saat ada tukang pijatnya yang mengerti akan hal tersebut. Waktu itu, sang tukang pijat bilang nih bahwa sepertinya ada yang tidak beres di badannya. Poin dari orang yang nyantet adalah ingin agar almarhumah itu meninggal. Jadi tidak hanya menginginkan usaha dari Debbie sepi hingga pisah dengan sang suami. Dan selama hampir 4 tahun atau tepatnya 3 tahun setengah, yang dirasakan oleh Debbie adalah badannya itu lemas, pundaknya berat, dan hari pertama yang dirasakan ketika ingin tidur pada jam 11 malam, dia itu seperti tak bisa bernapas. Dan pada kala itu dirinya tidak pernah kepikiran sama sekali bahwa dia itu terkena yang namanya ilmu hitam ini, guys. Karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini, yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter, tapi nggak ada sakit apa-apa, guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget. Padahal aku tuh orang yang sangat santai dan nggak pernah terjadi hal-hal kayak gini di hidup aku. Dan di video berikutnya dia juga kembali menceritakan lebih detail tentang hal ini. Dan mari kita simak seperti apa cerita dari almarhumah bersama-sama. Dan ternyata aku baru tahu kalau di TikTok bisa 3 menit. Kenapa nggak dari tadi aku pakai 3 menit ya? Jadi awalnya aku pun nggak percaya kalau itu ada, guys. Aku dan suami orang yang benar-benar nggak percaya akan hal-hal seperti ini. Tapi karena ternyata barang bukti yang di depan mata kita banyak banget kebuka semua dan jelas di depan mata, jelas banget semuanya. Dan sekarang badan aku enteng banget. Jadi ya memang benar, karena aku sempat ke dokter, 25 dokter, aku cek semua kolonoskopi, endoskopi, semua kalau GERD nggak ada iritasi apapun dan hasil darahku semuanya bagus. Dan ternyata sekarang setelah ini bersih, terus badan aku jadi enteng, nggak ada lemes, sehat, semangat lagi. Ternyata beneran ada ya. Aku nggak bisa cerita detailnya gimana, pokoknya intinya adalah aku percaya kuasa aku lebih besar dari kuasa dukun manapun itu yang mau menyadat aku yang disuruh oleh perempuan ini. Dan lebih teganya lagi, perempuan ini nggak sendirian, guys. Dia dibantu oleh ibu dan adiknya tanpa sepengetahuan suaminya. Ingat ya, suaminya nggak tahu apa-apa. Nih, sekali lagi suaminya tuh nggak tahu apa-apa loh. Dan lebih sadisnya lagi, aku mau kasih tahu kalian ya, sampai detik ini pun perempuan itu dan ibunya dan adiknya masih ngirimin video terus ke aku. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu kenapa aku bisa dibukain semua sama Allah, karena aku sempat tahajud 4 bulan dan dalam waktu 40 hari aku tuh gak berhenti kalau terus kalian nanya, kok emang gak mens? Aku mensnya memang gak teratur. Jadi pada saat aku puasa 40 hari itu, pas di hari ke-40 hari lebih, itu ada cahaya putih yang jatuh di atas kepala aku, guys. Dari situlah tiba-tiba banyak orang yang punya kelebihan nyamperin aku, terus ngasih tahu kejadian ini kalau di badan aku tuh ada yang gak beres. Terus kalau misalnya kalian tanya kenapa perempuan ini bisa sesadis ini, kalau menurut aku orang yang udah rela melakukan hal di luar nalar dan tidak di zaman modern ini berarti dia sudah psikopat. Dan perempuan ini itu selalu bilang kalau dia sudah memaafkan aku, padahal pada saat itu pun masalah itu dia yang mulai duluan loh. Tapi anehnya kalau dia kan sudah memaafkan aku, setiap ada masalah orang dengan aku, dia akan ikut campur, dia akan datang untuk jelek-jelekin aku, dia akan komen dengan kata-kata yang ngata-ngatain aku. Apakah itu menurut kalian dia sudah memaafkan? Dan selalu merasa terzolimi, dijahati katanya. Ternyata dia main belakang dengan ilmu-ilmu hitam ini. Berarti dia memang pemain ilmu hitam sudah dari zaman dulu. Logikanya kalau dia sampai tega untuk memaafkan orang, berarti bukan aku doang dong yang sudah diginiin sama dia. Coba deh kalian komen deh, gimana menurut kalian? Bener gak? Kalau aku sih gak pernah kepikiran ya. Wah, jujur ya, setelah mendengarkan bagaimana cerita dari almarhumah tadi,
Aku merinding dan juga takut banget. Yang dapat aku simpulkan dari ceritanya almarhumah tadi adalah kenapa dia bisa yakin dia itu kena guna-guna, ya dikenakan bagaimana bukti-bukti yang menurutnya sudah jelas guys. Salah satunya adalah dari orang-orang yang punya kemampuan ataupun kelebihan melihat ada sesuatu yang tidak beres di badannya. Terlebih ketika dia sudah mengecek bagaimana kondisi tubuhnya atau ingin mengecek dia itu sakit apa, penyakitnya itu seperti tidak terdeteksi guys. Dan inilah yang semakin membuatnya yakin bahwa dirinya memang terkena guna-guna. Astagfirullahaladzim, jika ini memang benar ya guys, aku sih nggak habis pikir ya, kenapa ya ada orang yang bisa setega itu. Astagfirullah. Sekali lagi turut berduka cita atas kepergian dari Stebi Agnesia. Semoga ia dapat ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan semoga dosa-dosanya dapat diampuni dan semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Amin. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. Aku Yusolki pamit dan juga aku mohon maaf ya jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. Aku minta maaf banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.